karena kami masih ada kesempatan untuk memuji-Mu. Kami bersyukur masih ada kesempatan buat kami untuk senantiasa mengagungkan kebesaran-Mu. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini Bapa yang baik, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami di bumi ini. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saya bersuka cita. Saya lihat Bapak Ibu semua bersemangat hari ini memuji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus selalu antusias, harus selalu semangat. Karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, yang memberikan semangat buat kita. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan tema bertumbuh di dalam Kristus melalui Komsel ya. Bulan ini Pak Mit sudah memberikan sebuah tema bahwa kita akan belajar bersama-sama untuk kita untuk belajar Komsel lagi Bapak Ibu ya. Kita belajar Komsel lagi setelah sekian lama ada pandemi yang membuat kita tidak bisa bersekutu. Tapi hari-hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita kembali bersama-sama untuk kita bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil maupun dalam ibadah. Ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita berharap, kita berdoa bahwa selanjutnya Indonesia akan tambah aman lagi ya, tambah makmur, tambah maju gitu ya, tidak ada dalam bencana. Nah Bapak Ibu, bertumbuh di dalam kelompok sel itu merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa Tuhan itu menaruh sebuah berkat ya dalam sebuah komunitas ya. Kalau orang sendirian gitu mungkin orang itu akan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau orang bersama-sama itu akan banyak hal yang bisa dikerjakan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita belajar ini supaya kita bisa tertanam, supaya kita bisa ngerti, bisa komitmen dalam sebuah penggembalaan itu penting. Supaya kita mengerti bahwa kita itu ada dalam sebuah penggembalaan nih. Bahwa kita ini perlu bertumbuh di dalam sebuah komunitas kecil gitu ya, dalam Komsel. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin asing dengan istilah Komsel, Komsel itu adalah sebuah kelompok kecil ya, dalam sebuah penggembalaan. Nah, Bapak Ibu, gereja kita di GPDI Fajar Pengharapan ini dikenal dengan gereja sel ya. Nah, gereja sel itu bukan gereja dengan acara sel Bapak Ibu ya. Bukan gereja dengan acara komselnya, enggak. Tetapi gereja yang dibentuk dari kelompok-kelompok kecil. Jadi ada kelompok kecil di sana, misalnya di Cetak gitu ya, di Tanjungan, kemudian di Gunungan, di berbagai tempat gitu ya, ada anak, ada remaja, dibentuk dari kelompok-kelompok kecil. Jadi bukan karena gereja diadakan acara kelompok sel gitu, enggak Bapak Ibu ya. Karena ada kelompok-kelompok kecil yang membentuk itu. Nah, oleh sebab itu, ini akan menjadi sebuah dorongan tersendiri, perkembangan sendiri. Gereja akan bertumbuh melalui kelompok-kelompok kecil ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan ilustrasikan yaitu dengan ilustrasi burung Raja Wali. Tadi Bu Santi bernyanyi dengan ilustrasi burung Raja Wali, Bapak Ibu. Burung Raja Wali itu dikenal dengan burung yang sangat kuat. Ya, dia bisa menarik beban, dia bisa mengangkat beban tuh 2 kali dari berat badannya ya. Mungkin bahkan lebih. Kalau misalnya burung Raja Wali itu berat badannya 10 kg, dia bisa mengangkat mangsanya itu mungkin yang beratnya 20 kg. Itu karena apa? Karena sayap burung Raja Wali itu kuat Bapak Ibu. Karena Raja Wali itu memiliki sayap yang sangat kuat. Nah, makanya banyak banyak negara, banyak lembaga itu yang memakai simbol Raja Wali karena kekuatan sayapnya, karena kekuatan ketepatannya memburu sasaran gitu ya. Makanya banyak yang mengilustrasikan seperti burung Raja Wali. Nah, saya juga rindu Bapak Ibu kita akan mengilustrasikan bahwa gereja itu seperti burung Raja Wali.
Kenapa gereja dirumpamakan seperti burung raja wali ya? Bukan burung emprit gitu ya. Kalau kemarin Pak Amit bilang burung raja wali itu bisa mengatasi badai. Dia bisa terbang ke awan gitu ya, di atas awan, di atas badai. Kalau burung emprit nanti nyungsep gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi ini saya ingin kasih tahu Bapak Ibu bahwa gereja itu juga mempunyai dua sayap ya, kayak burung raja wali, dua sayap. Nah, sayap yang pertama itu adalah ibadah raya, ibadah ya. Saat kita beribadah Bapak Ibu, ya kita bisa lihat di slide itu. Nah, saat kita beribadah itu membangun pribadi masing-masing orang ya. Orang dibangun di situ saat kita ibadah bisa ketemu dengan kebenaran, kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, iman kita jadi dikuatkan ya. Kalau iman kita jadi dikuatkan, kita bisa jadi kuat, kita bisa jadi berdampak buat orang lain. Seperti itu. Kalau kita beribadah, kita jadi ngerti, di dalam Tuhan itu ada kuasa. Kita bisa menerima impartasi kuasa. Nah, itu yang pertama Bu. Secara pribadi bahwa secara fungsi bahwa ibadah itu bisa menguatkan kita. Kita bersama-sama secara pribadi dalam sebuah ibadah itu bisa membuat kita kuat. Nah, itu ibadah. Kita akan nggak membahas ibadah Bu sore hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, yang kedua, sayap yang kedua, yang satu ibadah, sayap yang satu itu adalah kelompok sel atau kelompok kecil ya, kelompok kecil. Nah, kenapa kita gereja bisa kuat? Karena ada ibadah raya yang membangkitkan inspirasi, yang memberikan inspirasi buat kita untuk maju, dan juga ada yang namanya kelompok sel yang membuat kita membangun kita untuk bertumbuh ya. Antar jemaat kita bisa mempraktekkan saling mengasihi di situ. Ya, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu semua ibadah raya tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Berkatnya hanya untuk diri sendiri. Wah, ketemu Tuhan gitu. Wah, saya dapat pertolongan Tuhan. Misalnya ya, panennya bagus atau anaknya disembuhkan, anaknya dapat lulus SMA atau perguruan tinggi, dapat diterima kerja. Tidak bisa menyaksikan kepada orang lain. Tidak bisa men-sharingkan. Wah, saya diberkati. Bagaimana saya berbagi? Kalau nggak ada kelompok, nggak ada komunitas, dia rajin beribadah, tetapi tidak bisa untuk mengaktualisasikan hidupnya kepada saudara-saudara seiman kita. Ya, demikian juga bagi yang mungkin kesusahan, mungkin pengen mendapat kekuatan gitu ya. Kalau ada kelompok kecil, bisa di situ sharing gitu ya, minta didoakan. Kemudian juga karena bergaul dapat inspirasi dari teman yang lain, satu jemaat, satu kelompok kecilnya, satu komselnya, untuk dia tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itu, jadi ada dua sayap supaya gereja ini menjadi kuat. Ada dua sayap. Yang pertama adalah ibadah raya, yang dua adalah kelompok sel atau kelompok kecil. Nah Bapak Ibu, ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Komsel kadang-kadang berangkat komsel, kadang-kadang berangkat ibadah raya, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah itu nanti akan sengkleh gitu ya. Bayangkan kalau burung itu hanya terbang satu sayap. Kira-kira bisa terbang apa enggak, Pak Mariadi? Enggak bisa ya Pak ya? Wah enggak bisa. Burungnya kalau sayapnya satu enggak bisa terbang Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu jemaat kita sepakat bahwa kita akan bersama-sama bertumbuh melalui ibadah raya dan kelompok sel. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita percaya ini? Nah, kita akan belajar di dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Bapak Ibu, ada di Kisah Rasul 2 ini ya ayat 41 kalau nggak salah, sampai 47 itu. Tapi saya akan bacakan 2 ayat saja tentang bagaimana jemaat mula-mula ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, bagaimana mereka mengalami sebuah pergerakan, mengalami sebuah pertumbuhan di dalam gereja ya, dalam jemaat mula-mula mereka. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 42, Bapak Ibu bisa baca juga. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu ya. Mereka bertekun. Nah, ini merupakan sebuah indikasi bahwa jemaat mula-mula itu tekun, Bapak Ibu. Tekun ya, tekun untuk terus dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kalau kita lihat bahasa persekutuan itu juga mungkin kalau dibahasakan sekarang ya kelompok kecil ya, kelompok kecil. Kalau ada yang bilang komsel gitu ya. Atau ada kalau dulu-dulu ada ibadah rayon atau ibadah apa, tapi kita menamakan dulu seperti itu ya. Tapi sekarang kita ada kelompok kecil, ada komsel Bapak Ibu ya. Nah, ini sebuah indikasi. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kalau memecahkan roti ada dua arti Bapak Ibu ya. Bisa mereka memecahkan roti untuk melakukan perjamuan kudus, bisa juga mereka memecahkan roti untuk makan bersama. Jadi kalau di komsel ada makan ya nggak apa-apa Bapak ya. Tapi ya jangan diada-adakan gitu ya. Ya, itu untuk menjalin sebuah keakraban ya. Bersama-sama mereka selalu memecahkan roti dan berdoa. Ya. Di ayat 46 Bapak Ibu ya. Saya ajak kita sama-sama membacakan ayat ini sebagai dasar kita untuk kita memahami firman Tuhan hari ini. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, kalau di ayat 6 ini Bapak Ibu, ini sebagai fakta menunjukkan bahwa ada dua sayap tadi ya. Karena apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa ayat yang 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Berarti mereka melakukan ibadah di bait Allah. Kemudian yang selanjutnya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa awal mula jemaat mula-mula bagaimana orang yang percaya pada Tuhan sekarang sampai banyak banget di seluruh dunia ini, awal mulanya seperti ini kehidupan mereka. Ya, bagaimana kehidupan mereka selalu bersama-sama ya, bertekun dalam pengajaran, ibadah ke rumah-rumah, bergilir gitu ya, ke rumah-rumah. Mereka melakukan kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa kita penting bagi kita sendiri sekarang ini ya, tidak di zaman dulu, kita nggak hidup di zaman dulu, tapi kita hidup di zaman sekarang yang lebih relevan gitu ya. Kenapa kita harus ada di dalam kelompok sel ini? Nah, Bapak Ibu, kita penting sekali untuk kita ngerti. Oh, kenapa sih gitu ya? Misalnya Mas Alek gitu ya. Kenapa kamu komsel gitu? Sasarannya apa gitu? Sasarannya kenapa kamu komsel gitu? Tujuannya apa gitu? Maksudnya ngerti ya. Misalnya anak-anak remaja gitu, Budina gitu ya. Kenapa sih saya komsel loh? Mungkin kita enggak tahu ya. Kenapa kita komsel gitu. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama ya. Apa sasaran komunitas sel itu? Ya. Nah, yang pertama itu menjadi murid Kristus. Ya. Menjadi apa, Bu? Murid Kristus. Katakan bersama-sama, menjadi murid Kristus. 1, 2, 3. Nah, setiap orang yang percaya itu akan dibangun dan membangun, akan membangun dan dibangun di dalam kelompok sel, ya. Kemudian di situ akan ada nilai-nilai, saling melayani, gitu. Akan ada nilai-nilai persaudaraan, kasih persaudaraan, ya. Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya, menjadi murid Kristus itu akan nyontoh sama gurunya. Ya. Tuhan Yesus itu sifatnya apa? Dia hanya melayani, menjadi hamba bagi yang lain. Amin, Bapak Ibu. Nah, makanya kita juga di dalam kelompok sel itu nyontoh sama guru kita, Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus. Ya. Kita akan membangun dan dibangun dalam sebuah nilai-nilai kehambaan, ya. Kemudian kita akan ada dalam kasih persaudaraan. Seperti tadi kalau kita
ada dalam sebuah ibadah, kita menerima impartasi yang kasih dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini saatnya di kelompok sel ini kita akan mempraktekkan. Kalau saya Tuhan sudah mengasihi saya, memberkati saya juga akan menjadi berkat buat kelompok kecil saya. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya. Kita akan dilatih terus. Menjadi murid itu enggak hanya sehari gitu ya. Sehari, kalau gagal sekali ya terus ya. Dilatih terus. Mungkin kita enggak bisa dalam sebulan, 2 bulan gitu ya. Susah untuk menerapkan nilai kehambaan. Mosok aku terus misalnya gitu ya. Mosok kok aku kon gini gitu ya. Ada banyak renak-reniknya komsel itu. Atau dalam kelompok kecil ini. Tetapi kita dilatih di situ. Kita memandang, Tuhan Yesusnya mau sampai mati di kayu salib kok. Masa kita enggak mau? Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi contoh, yang menjadi teladan kita itu yaitu Tuhan Yesus. Baik, yang kedua, ya. Apa sasaran kita dalam sebuah kelompok sel itu? Yang kedua itu menjadi komunitas yang sehat dan berlipat. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita untuk dalam kelompok sel itu kita ada dalam sebuah komunitas yang sehat. Sedangkan di luar sana mungkin ada banyak komunitas, tetapi ya ada yang enggak sehat, Bapak Ibu ya. Mungkin hanya sekedar kelompok arisan gitu ya, warga atau arisan apa gitu ya. Ya itu ya enggak apa-apa, penting kita bersosialisasi. Kemudian ada kelompok-kelompok nongkrong gitu kan, anak muda gitu ya, komunitasnya mungkin jadi enggak sehat. Kelompok nongkrong atau teman-teman yang rumpi atau mungkin melakukan hal-hal yang enggak baik gitu ya. Tapi di sini kita menemukan sebuah komunitas yang sehat. Ya. Karena dalam Amsal dikatakan kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi dalam sebuah komsel kita akan membangun sebuah komunitas yang sehat. Amin, Bapak Ibu. Nah, mungkin saja Bapak Ibu. Tadi saya bilang tadi ya, mungkin kita berat, ada yang gagal juga. Komsel saya ada yang suka kayak gini. Komsel saya itu anggotanya ada yang suka kayak gini. Ya. Bapak Ibu mesti memandang lagi kepada Tuhan, memandang lagi kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jangan menyerah gitu ya. Kalau mungkin anggota komsel kita ada yang seperti ini, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya, itu bagian dari proses. Mungkin nggak hanya setahun 2 tahun, mungkin butuh waktu yang lama untuk kita belajar menjadi murid Kristus. Kemudian berlipat ganda. Ya, berlipat ganda mungkin di ayat yang ke-7 Mbak Wiji ya, mungkin bisa ditampilkan. Di ayat yang ke-7 Kisah Rasul 2 ayat 47. Ya. Jadi enggak saya tulis ya di situ ya. Nah, di situ berlipat ganda, disukai banyak orang dan akhirnya melipat ganda gitu ya. Orang akan senang dengan karakter, keteladanan kita, kasih kita. Nek wong Kristen itu seperti ini, entengan gitu ya. Tadi Pak Oni ikut banyak orang Kristen yang dikenal sebagai entengan ya. Saya akan bacakan buat saudara. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas kita saling menginspirasi berbuat baik. Ada yang sifat baik kita contoh, ada yang sifat enggak baik kita enggak contoh gitu ya. Ada sebuah ide yang baik kita jalankan ya. Jadi dalam kelompok sel itu Bapak Ibu mungkin selama ini ada yang salah, punya paradigma yang salah. Kalau komsel itu hanya mikirin nanti harus datang, terus memuji Tuhan, terus kemudian ada firman Tuhan gitu ya. Itu paradigma yang salah. Itu mungkin komsel cara dulu gitu ya. Kalau yang namanya kehidupan itu semua hal yang ada dalam kehidupan kita bisa kita bawa dalam komsel. Ya. Kalau Pak Mit pernah ajarkan ada agenda komsel, do re mi fa sol la si do ya. Bapak Ibu ya. Ada banyak agenda ya. Doa, ada relasi, kemudian ada kita juga sosial, mungkin ada agenda yang lain, pelatihan gitu ya. Ada pelatihan, ini ada pelatihan dulu buat herbal, pelatihan bersama. Enggak usah ada lagi firman Tuhan. Ini ada tilik gitu ya. Enggak ada firman Tuhan. Di situ
perbuatan kita di situ itu akan dinilai orang, akan dilihat orang. Wah, orang percaya ini dalam sebuah kelompok sel mereka kompak. Mungkin juga ada yang dulu waktu mungkin anak-anak remaja itu ya, anak dewasa muda atau remaja, mereka akan di komsel itu mereka akan membicarakan kita mau bikin usaha ini, usaha apa? Oh ini usaha ini, semua menuangkan ide, kemudian didoakan bareng-bareng. Ya. Itu banyak. Ada juga memang khusus kita ngomongin firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Oh kita belajar firman Tuhan nih tentang ini, tentang ini. Ada tentang pemuritannya di situ. Nah di situ kita akan bisa menerapkan banyak hal untuk kita bagaimana hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, menjadi komunitas yang memberkati. Jadi sasaran kita selain tadi berlipat ganda tadi ya, menjadi murid Kristus gitu ya. Yang pertama, yang kedua menjadi komunitas yang sehat dan berlipat ganda. Yang ketiga, menjadi komunitas yang memberkati. Nah, Bapak Ibu, ngomongin soal memberkati itu hati Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak orang yang kalau masuk ke komsel itu wah takut nanti enggak dijak urunan neko-neko gitu ya. Wah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau di komsel enggak ada istilah urunan. Yang kuat menanggung yang lemah gitu ya. Jadi konsepnya adalah bagaimana setiap orang itu saling memberkati. Memberkati itu enggak hanya ngomongin soal materi saja. Ya. Betul ya Pak Fitri ya? Enggak hanya soal ngomongin materi. Saya tuh banyak dinasihati Pak Fitri. Ketemu saya tuh dulu waktu bangun rumah ketemu saya, dikuatkan gitu ya. Wah, gitu, tenang gitu ya. Jadi itu memberkati. Itu enggak hanya soal apa Bapak Ibu ya? Materi saja, tapi bagaimana kita saling menguatkan. Hati yang memberkati itu bagaimana kita bisa menjadi penolong buat yang lain, bukan hanya soal materi. Tapi kalau ada materi ya nggak apa-apa. Oh ini ada jemaat yang butuh ditolong bersama-sama. Ya, diadakan aksi sosial, ada bakti sosial gitu ya. Baik itu dikerjakan. Tetapi kita menjadi komunitas yang memberkati, komunitas yang dibentuk Allah. Karena apa? Hati Tuhan itu hati yang memberi. Karena kita muridnya Tuhan ya bagaimana caranya kita memberi diri. Kita untuk saling melayani di situ, ya. Ya dalam kesederhanaannya aja ada yang suka berdoa, ada yang suka menasihati, ada yang suka bawa cemilan di komsel gitu ya. Macam-macam. Di situ akan sangat lengkap sekali, ya. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau kita ngomongin memberkati, itu enggak hanya ngomongin memberkati, saling memberkati dalam kelompok saja, tetapi dalam jemaat. Jemaat saling memberkati. Mungkin juga jemaat ini bisa memberkati kota kita. Kota kita juga, mungkin kita juga akan memberkati bangsa-bangsa. Ya, menjadi berkat. Ya. Kemarin sore Bapak Ibu, jemaat kita menjadi berkat karena di sini dipakai sebagai tempat untuk menyelenggarakan sebuah event ya, yaitu Hari Perayaan Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda Lintas Iman, ya, NKRI gitu ya judulnya, subtemanya generasi yang cerdas bermedia, ya, kayak gitu. Di sini banyak orang yang datang ke sini, wah diberkati, wah lihat bangunannya, oh diberkati ya, oh jemaat ini diberkati Tuhan, kita bisa memberkati dengan tempat ini, ya. Ini salah satu cara kita memberkati, banyak cara sekali. Kita sudah banyak memberkati dengan berbagai event, berbagai macam acara-acara, kemudian juga dana gitu ya. Kalau ada hal kita sering kita mengirimkan dana untuk menjadi berkat. Nah, di situ kelompok kecil bisa terlibat untuk memberkati. Ya. Misalnya kemarin kita beli sound ini, ada kelompok sel yang mungkin hanya satu orang 5.000, 10.000, tapi bersama-sama bisa banyak gitu ya. Mungkin besok juga akan ada pengadaan genset nih, kita butuh genset. Mungkin kalau sendiri gitu ya berat Bapak Ibu. Tapi kalau ini dari komsel ini, itu luar biasa, menjadi berkat. Gitu. Amin Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus berkomunitas sel? Ya. Tadi Bapak Ibu, saya sudah singgung berkali-kali tadi bahwa kita berkomunitas sel, kita tergabung dalam sel itu supaya kita mempraktekkan gaya hidup Allah, yaitu supaya kita menjadi komunitas sel yang secara khusus menerapkan yaitu kasih,
dapat mengimplementasikan kebenaran, kasih dan kuasa Tuhan. Di situ. Mungkin kita bisa belajar bersama-sama ya. Kebenaran, kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita mengalami Kristus bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Di situ semua orang akan berfungsi. Ya. Kita akan menerapkan gaya hidup Allah. Berfungsinya apa Bapak Ibu ya? Tidak hanya ada yang pandai mengajar gitu ya. Oh, firman Tuhan, ada yang suka memberi, ada yang suka menasihati, ada yang suka berdoa gitu ya. Macam-macam. Oh, kalau ada yang sakit, oh ada yang menggerakkan gitu. Oh, tilik bareng-bareng gitu. Gaya hidup Allah. Supaya apa? Kita praktek semua saling mengasihi. Itu yang terpenting. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang komitmen dan nilai-nilai Komsel. Ya, saya di-link untuk 30 menit saja. Ya, tadi kayaknya sekitar udah 30 menit kurang sedikit gitu ya. Nah, dasar ayatnya ada di Roma 15 ayat 7, yaitu menerima satu dengan yang lain seperti Kristus menerima kita. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kondisi kita yang apapun keberadaan kita Bapak Ibu ya, itu Tuhan Yesus sudah terima. Dia sudah tebus di kayu salib, mati buat kita, darahnya tercurah buat menebus dosa kita. Nah, sekarang itu dikembalikan ke kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Makanya kalau dalam sebuah jemaat, dalam sebuah komsel, kalau sampai ada, wah aku karo kae ra gelem. Aku nek karo kae ra gelem. Jangan Bapak Ibu ya. Nah, ini sebuah ayat yang mendasar buat kita bersama-sama untuk kita bertumbuh. Sebab itu terimalah satu akan yang lain seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita menerima orang lain apa adanya gitu ya, menerima orang dalam anggota kelompok sel gitu, apapun keberadaannya, itu demi kemuliaan Tuhan. Ya. Nanti kalau ada orang yang nggak mau menerima saudaranya dalam sebuah kelompok sel, ada yang kalau ini berangkat, ini nggak berangkat, yang ini berangkat gitu ya. Wah itu repot loh. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak ada ya Pak Ari ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilainya yaitu yang pertama itu terbuka, hidup dalam terang. Ya. Dalam sebuah kelompok sel kita perlu ada keterbukaan. Ya, hidup dalam terang, terbuka. Kenapa kita perlu terbuka? Karena ini semua saudara dalam kelompok sel ini, saudara kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dalam sebuah kelompok sel, saudara sharing, ya percaya saja, ya nanti juga akan ada, ya supaya kita tidak bisa menjaga rahasia di poin berikutnya. Yang kedua itu yang kuat wajib menanggung yang lemah. Tadi ada ya Bapak Ibu ya, tadi saya singgung. Nah, nilai-nilai dalam komsel, kalau dalam komsel itu tidak ada istilahnya kayak urunan, kayak apa, tapi yang kuat menanggung yang lemah. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin dalam keadaan wah keuangan kita nggak ada, atau mungkin dalam keadaan angsurannya urung dibayar gitu ya. Tapi kita bisa menanggung saudara kita. Ini sebuah berkat tersendiri. Ya, pastikan itu sebagai ajang kita, cara kita untuk belajar menabur. Kalau orang menabur pasti menuai. Amin Bapak Ibu. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kemudian menerapkan prinsip saling. Ya, saling itu banyak banget. Ya, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling memberi, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian saling berkunjung gitu ya, banyak ya menerapkan kata saling. Kemudian berikutnya menjaga rahasia komsel. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada orang-orang tertentu yang kita percaya di komsel untuk curhat gitu ya. Ya, dijaga rahasia. Jangan sampai ada seorang anggota komsel datang ke PKS-nya curhat nanti diceritain gitu. Jangan sampai Bapak ya. Oh itu rahasia. Kemudian ada sama-sama anggota komsel kemudian diceritain, jangan Bapak ya. Itu rahasia. Kalau sampai ada yang cerita sama Bapak Ibu berkeluh kesah minta doa gitu ya, sharing gitu ya. Ya, bagian kita adalah
mendukung dia, mendoakan dia. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai ada cerita-cerita, wah aku loh mas malah dicerita-cerita yang kono-kono ya. Saya pernah dapat curhatan juga dari salah satu mantan jemaat kita. Cerita ke saya, wah saya tuh pernah di gini-giniin. Pas saya sharing di Komsel malah diceritain kemana-mana gitu. Jangan sampai itu terjadi Bapak. Kita menjaga, itu saudara kita. Kalau kita mengasihi orang itu, kita nggak perlu menceritakan hal yang tidak baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu, komitmen pada acara bersama Komsel. Ya. Di dalam kelompok sel itu pemimpin PKS itu hamba, jadi bukan jabatan. Ya, Bapak Ibu perlu sampaikan bahwa acara kelompok sel itu dibikin bersama-sama. Ya. Mungkin pemimpin nanti akan yang memutuskan ya. Oke, kalau gitu kita besok seperti ini. Kita taat sama hasil keputusan. Tetapi semua anggota kelompok sel mesti komitmen pada acara bersama Komsel. Ya. Mungkin minggu ini acaranya apa? Berkunjung. Ya semua sepakat untuk berkunjung. Ya jangan buat, wah aku nak berkunjung wegah ning kayak gini-gini ya. Oh mungkin minggu ini acaranya doa. Doa di rumah atau di taman doa atau di mana? Ya doa. Ya. Mungkin acaranya minggu ini kita akan masak gitu ya, masak bersama. Yo masak bersama. Jangan sampai ada yang bikin acara sendiri. Nah, itu Bapak Ibu perihal tentang nilai-nilai atau komitmen dalam Komsel. Saya berharap Bapak Ibu mungkin selama pandemi ini ada yang sudah mulai ya. Selama sebulan ini ada yang sudah mulai, mungkin ada yang belum. Saya mengajak kita bersama-sama baik yang remaja, baik yang Bapak Ibu semua yang belum terlibat dalam Komsel, mari kita di dalam Komsel ya, terlibat di dalam Komsel, kita tergabung di dalam Komsel supaya apa? Supaya kita dapat menerapkan tadi prinsip saling tadi. Kita dapat apa? Kita dapat menerapkan tadi apa? Berbagi, mengasihi ya. Kita adalah praktek gaya hidup Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, mungkin tidak akan saya panjangkan Bapak Ibu. Yang jelas kita berharap bahwa ada berkat di dalam sebuah komunitas. Ada berkat tersendiri. Kalau tidak berkomunitas, ya berkatnya cuma sendiri. Tetapi saat kita berkomunitas, itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, saya ajak Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu